Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan bagi pagi hari ini berjudul Pengurus yang Baik. Kita akan membaca dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dalam kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang percaya ini adalah anak-anak atau orang yang sudah dijadikan anak dan mendapat limpahan kasih karunia dari Bapa. Bapa memberikan segala yang terbaik bagi anak-anaknya, yang terutama adalah anugerah terbesar, yaitu penebusan, pengampunan, keselamatan lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kemudian dia memberikan kehidupan yang kekal. Kemudian selama kita di dunia ini, dia memperlengkapi kita dengan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan. Dia memelihara, dia memberikan karunia-karunia rohani, dia memberikan waktu dan kesempatan. Bahkan semua yang kita butuhkan ada pada Bapa. Dan Bapa selalu bersedia menjamin, memelihara kebutuhan dan pemenuhan apa yang kita butuhkan. Nah, sebagai penerima, kita ini bukanlah pemilik, tetapi pengurus atau pengelola. Jelas tadi dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita semua ini yang telah mendapat limpahan kasih karunia Allah itu, Allah punya tujuan supaya kita mengurus, mengelola semua kasih karunia Tuhan, dan tentunya dikatakan tadi menjadi pengurus yang baik. Karena pada akhirnya semua yang kita terima, semua kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-12 tertulis, demikianlah tiap-tiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap orang pada nantinya akan menerima atau akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Karena itu mari kita membangun diri kita untuk menjadi seorang pengelola atau pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bagaimana kita mengelola dengan baik? Apa yang kita bisa kembangkan seperti talenta, kemampuan, karunia-karunia rohani. Apa yang bisa dikembangkan harus dikembangkan. Ya, kalau tidak dikembangkan kita menjadi hamba yang jahat. Kemudian apa yang kita bisa bagikan harus dibagikan. Berkat-berkat, baik berkat materi, berkat rohani. Apa yang bisa kita berikan, kita bisa bagikan kepada sesama kita, harus kita bagikan. Kemudian kita harus melayani sesama. Jelas di ayat 10 di awal tadi katakan layanilah seorang akan yang lain. Layani dengan ayat sebelumnya dikatakan memberi tumpangan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kita melayani sesama kita. Ya, menasehati, kita bisa menghibur,
menabur, kita bisa menanggung ya, ikut menanggung kelemahan mereka. Ada terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kita melayani. Intinya bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, itu harus kita pakai bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kita bisa menjadi berkat. Apa yang kita bisa bagikan, kita bagikan. Apa yang bisa kita kembangkan, kita kembangkan. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan demi kepentingan bersama. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan pribadi kita semata-mata. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan kasih. Di ayat yang ke-8 tadi dituliskan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi kita harus melakukan semua. Pengelolaan kasih karunia itu harus kita lakukan dengan kasih, baik kepada sesama juga kepada Tuhan. Kita harus melakukannya sungguh-sungguh dengan kasih, karena dengan itulah apa yang kita lakukan ini menjadi berkenan. Pengelolaan atau pengurusan kita terhadap kasih karunia Allah itu menjadi berkenan di hadapan Allah. Dan pada akhirnya semuanya itu harus kembali kepada Tuhan. Kemuliaan, pujian yang mungkin kita terima karena apa yang kita lakukan, maka semuanya itu harus dipersembahkan kepada Allah. Jelas tertulis di ayat yang ke-11 bagian terakhir tadi, supaya Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kalaupun kita menerima kehormatan, pujian, kemuliaan karena perbuatan kita, karena apa yang kita lakukan, maka itu pun bukan milik kita. Karena jelas dikatakan Yesus Kristuslah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan. Memang kita sudah ditebus, dibeli, dijadikan anak-anak, menjadi warga kerajaan Allah, dan kita menerima banyak pelimpahan kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur. Dan kita harus pahami bahwa semuanya itu ada maksud dan tujuan Allah ya, untuk membangun kehidupan kita supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat pengelolaan yang baik dari semua kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa apapun itu yang kita punya dalam kehidupan kita, entah itu materi, entah itu kedudukan, entah itu pengetahuan, apapun itu semua kita terima dari Tuhan, dan Tuhan ingin kita mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang besar untuk menebus hidup kami adalah anugerah terbesar. Ya Tuhan, tolong kami untuk tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami bisa menjadi pengelola yang baik dari semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak bersalah kepada Tuhan dan kami boleh menjadi berkat, dan semuanya itu boleh kami kembalikan hormat dan pujiannya hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat semua kasih karunia yang sudah kami terima hingga saat ini, dan kami mau melakukannya, kami mau mengelolanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.